Masalah inti dari proyek ini bukan hanya ketidaksampaian air, tetapi juga ketidakjujuran dalam menilai kebutuhan masyarakat. Para petani seperti Ertaji yang sudah mengelola tanah sejak 1976 menyatakan bahwa sumber air bukanlah masalah mendasar. Dengan sistem tada hujan dan pompa sumur, mereka masih bisa panen hingga 3 kali setahun. Ironisnya, pemerintah justru menghamburkan uang negara untuk membangun irigasi yang tak pernah menyentuh realitas lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Baik, pada editorial kali ini, saya, host Anda, Kalturo, akan mengangkat satu permasalahan penting yang tidak hanya menyentuh nadi pembangunan, tetapi juga menyayat logika akal sehat. Proyek triliunan rupiah untuk jaringan irigasi di Sumatera Selatan yang ternyata tidak membawa manfaat nyata bagi petani. Proyek strategis nasional PSN ini ibarat membangun kastil di atas pasir, gagah di atas kertas tapi keropos dalam kenyataan. Laporan LSM Lembaga Pengawas Pelayanan Publik Republik Indonesia LP3RI menyoroti fakta lapangan yang mencengangkan. Dengan nilai kontrak mencapai 257,7 miliar untuk perencanaan dan supervisi, ditambah estimasi lebih dari 1,2 triliun untuk kontrak fisik. Pembangunan jaringan irigasi DI Lempuing justru dicemooh oleh petani lokal. Di Desa Cahaya Tani, Tebing Suluh, hingga Bumi Agung, saluran tersier sudah bertahun-tahun tak dialiri air. Lantas untuk siapa proyek ini? Berikut komunikasi langsung kami dengan Bapak Ertaji, salah satu warga Desa Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang terdampak proyek irigasi DI Lempuing. 38.000 per meter tanahnya. Nah, yo. Tanam tumbuh beda. Tumbuhan karetnya 150 per batang. Per meternya 38.000. Untuk sawah tetangga yang kebetulan kena itu sekitar 85 sampai 90. Iya. Karena ada batang akasia, batang salam, batang kelapa, bintang pisang, tinggal deh. Ya cuman ya ini yang amatiku susah kalau lewat itu. Iya. Kan jalannya belah-belah gitu ingat ya. Tebing Sulu nggak sampai ke sawah-sawah ya, Sampai ke sawah. Sekarang aja mungkin ada guys, tidak. misalnya kalau Bapak ke Tebing Sulu mampir pakai irigasi yang arah Karolas yang tuh kemudian arah ke sana, bangunan sudah ada enggak itu Pak? Yang diirigasi ada airnya apa enggak? Oh iya. Ya meskipun udah panen apa enggak kan yang namanya irigasi ada air. Ada air. Ini ya yang DK14 anak ini, anaknya tetangga ini masih baru tanam. Yang kedua, soalnya nunggu air. Mengapa nih mengandalkan irigasi? Ya dah, airnya udah ya makin bisa kebagian dari bawah. Ya sini kalau generasi yang nanti tidak kata seperti generasi kami, nunggu air paling nanam pertama itu sudah yang 1 bulan 2. Kalau dibilang nggak manfaat nggak, tapi ya itu tadi alangkah bagusnya diberilah ke bantuan ke petani. Misalkan aku kemarin lihat di YouTube itu, yang itu tenaga surya itu, misalnya dibajukan tenaga surya untuk Penyedotan Bu, itu mahal nggak? kurang tahu aku harganya. Kalau yang besar, yang mampu narik sibel. Iya. Ini yang pernah diterapkan itu dari BBM-nya solar untuk ini ya. Bensin Banyak kan. Oh, bensin. Yang gas tadi? Yang gas itu untuk gerobak sistemnya itu. Oh, sama aja Iya.
Tapi ada rodok agak hemat. Yo, hemat. Tapi mesin ya tepat bisa. Oh, gitu. Soalnya kan kering kan. Kadang. Ya, yang sangat disayangkan tadi, Bapak punya lahan kepotong-potong yang adanya proyek itu. Iya. Kalau ganti ruginya lumayan, masih betul Pak ya. Iya. Kalau kebelikan di sini tidak dapat. Kebelikan di sini tidak dapat. Tidak dapat lagi. Tidak dapat. Ya situ aku belikan sini tidak dapat. Makanya aku ini Bu, dari tanah kembali kata aku belikan di daerah OI sana. Oh iya, ya lebih murah ya. Oke, murah. Baca aku suruh lulus saja nggak bisa. Buskan jalan. Kenapa? Biasanya kalau namanya irigasi lurus. Ini belok-belok. Untuk beras ini. Itu kali yang depan tuh enggak sampai pinggir. Enggak, ya semestinya yang profesional kan dari pihak PU-nya. Iya. Jalan namanya irigasi harus lurus Iya. gitu kan. Kok bisa belok-belok? Yang katanya ada yang cek pertama. Ada tanda di sini ngarah ke ini ya. Akhirnya belok. Silo, ya macam punya aku ini kan. Macam ini batenan. Tapi irigasi tetap lurus ya. Enggak, ya Belok-belok. Iya, ini coba cek dulu. Nah, Oh ya cacing. belok. Ini dikit tuh. Ke sini. Juga sini. Iya, setahu saya irigasi, apalagi dibangun dari awal, ada dana ganti rugi, ya harus dibikin lurus lah, Iya. mestinya kan? Aku waktu itu yang bos BRP yang asli kan masuk sini. Taran yang kalau salah gitu. Aku ngomong, Pak, bagaimana tempat api belum mateng? Kalau misalnya penggarapan loti diluruskan bisa apa enggak? Soalnya aku berani ngomong ini, kalau belok ini biayanya lebih besar pelimbunannya. Tapi kalau lurus kan tambah pendek. Aku suruh ngomong sama konsultan. Ya, yang petugas konsultan itu aku tidak ngerti yang mana. Akhirnya ya gini aja. Nah orang PU, pokoknya ya jangan dirubah-rubah. Yang penting yang dibebaskan itu. Kata orang PU. Sudah kita sudah terlanjur tanda tangan ya sa. Biar mau belok-belok silakan ya. Iya. Ya sayang aja gitu. Iya. Merasa dirugikan enggak akibat belok-belok itu? Ya rugi. Ruginya gimana Pak? Ruginya yang sini dikit sini lompat-lompat itu jadi hamanya itu kiri kanan. Iya. Enggak, kalau ukuran dirugikan enggak Bapak? Kalau ukuran enggak. Enggak. Ya. Kalau ukuran enggak. Ininya aja, irigasinya aja ya irigasinya. Iya. Itu lebarnya berapa? Dengan Yang pembebasannya 25. 25 meter yang ditebas kayak gitu pas termasuk niki timbul ini. Iya. Kalau yang sebenarnya kan timbunan itu tidak sampai pinggir. Tapi kebanyakan itu ya ada sampai pinggir. Akhirnya lebih loh. Di 2025. Ya. Tidak tahu nanti kalau sudah jadi. Katanya kalau sudah jadi dirapikan ya enggak saya. Jadi kita protes kering bisa. Tapi yang sayang itu kalau sudah ada tanaman timbun ketiva. Sebabnya enggak tahu. Iya, nggak tahu. Nah, aliran untuk sawah ini dari mana? Itu dari hujan. Hanya dari hujan aja. Jadi nggak ada dari apa aliran yang Itu sudah tahu 1 tahun nggak kagak air toh. Barangkali lebih. sudah lebih 1 tahun. Barangkali. Apa nama kampung ini? Bumi Agung. Bumi Agung. Bumi Agung, Kecamatan Tugumulyo. Tugumulyo. Iya. Jadi ini panennya 1 tahun berapa kali? 3 kali. 3 kali. Iya. Enggak itu ngedot. Oh ngedot. Itu Di ini tanah. Sumur galian. Sumur bolong. Berarti tidak bermanfaat. Enggak ada fungsinya itu apa namanya saluran. nggak ada. Airnya enggak ada. Dengan Pak apa? Dengan Pak apa kita nama? Nama Iya. Mas. Taslim. Oh, Taslim. Suta Selim. Jalan, terima kasih. Ya, Mas. Ya Pak Endang. Pak Endang asli sini ya? Iya Pak. Saya mau nanya ini Pak, ini saluran tersier Pak. Ini saya dapat informasi, ini tidak pernah ada mengalir air. Ini sebetulnya airnya dari mana Pak? Sebetulnya sumber airnya? Sumber airnya Pak dari Belitang. Mm-mm. Nah, nyalurkan ke sini nggak kebagian air. Ini wilayah apa namanya Pak? Lempuing Pak. Lempuing. Yang tebing sulu mana?
Di tebing sini sana Pak. Oh, Iya. tidak ada air juga. Nggak ada air juga Pak. Kekurangan gitu. Kekurangan air. Kekurangan air. Ini kendalanya sih sebetulnya apa, Pak? Kendalanya dari sana sudah nggak kebagian Pak. Nggak kebagian. Dari sini. Untuk ke sini nggak kebagian air gitu. Ini terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh Pak. Jadi tersier ini mubazir. Mubasir Pak. Pernah nggak Bapak lihat ini ada airnya? Pernah Pak, kalau musim hujan dia penuh. Berarti air hujan dong? Air hujan benar itu Pak. Bukan air dari Lempuing? Bukan Pak. Nah, saya mau tanya Pak, itu kan di wilayah apa tadi, daerah Tugu ya? Tugu Jaya. Tugu Jaya. Itu dibangun juga. Nah, saya ada keluhan dari masyarakat sana, sama halnya nanti di wilayah sini. Ya pasti sama Pak. Di yang dekat ya kebagian, apalagi yang paling ujung. Oh, begitu. Ya, terima kasih Pak. Ya oke Pak. Masalah inti dari proyek ini bukan hanya ketidaksampaian air, tetapi juga ketidakjujuran dalam menilai kebutuhan masyarakat. Para petani seperti Ertaji yang sudah mengelola tanah sejak 1976 menyatakan bahwa sumber air bukanlah masalah mendasar. Dengan sistem tada hujan dan pompa sumur, mereka masih bisa panen hingga 3 kali setahun. Ironisnya, pemerintah justru menghamburkan uang negara untuk membangun irigasi yang tak pernah menyentuh realitas lapangan. Celakanya lagi, proyek ini tidak melibatkan musyawarah dengan masyarakat. Tidak ada diskusi, tidak ada pertimbangan aspirasi petani yang paham betul kebutuhan mereka. Ini bukan lagi kesalahan administratif, tapi mengabaikan struktural terhadap asas partisipasi publik. Pemerintah tampak lebih sibuk menyusun laporan daripada mendengar cerita warga desa. Secara kebijakan, pembangunan infrastruktur seperti irigasi tentu penting. Namun, tanpa pemetaan manfaat yang akurat dan konsultasi publik yang memadai, proyek ini menjelma menjadi mega proyek gagal rasa. Pemerintah seakan memaksakan proyek ini hanya demi memenuhi target belanja anggaran, bukan demi kesejahteraan petani. Regulasi pengadaan dan penyusunan proyek pun tampak hanya menjadi formalitas, sah di atas dokumen, hampa di lapangan. Secara sosial, proyek ini bisa menciptakan luka yang lebih dalam, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Saat rakyat merasa ditipu oleh janji pembangunan, maka legitimasi pemerintah sebagai pelayan publik pun terkikis. Yang paling mengkhawatirkan adalah dampaknya pada iklim sosial politik lokal, potensi konflik, ketegangan agraria, dan pelemahan loyalitas masyarakat terhadap program-program negara berikutnya. Dari sisi ekonomi, ini adalah contoh pemborosan fiskal. 159 miliar rupiah telah dikucurkan hanya untuk pembebasan lahan dan belum menyentuh tahap konstruksi fisik hingga akhir triwulan 3 2022. Ganti rugi yang dibayarkan pun timpang, dengan petani menerima Rp90.000 per meter untuk sawah dan Rp38.000 per meter untuk kebun. Sementara nilai rata-rata anggaran tercatat Rp94.000 per meter, di mana sisanya mengalir. Inilah yang perlu dikritisi. Bagaimana mungkin proyek sebesar ini tidak diawasi secara ketat oleh Balai Sungai Sumatera 8 dan Kementerian PUPR? Apa fungsi sistem audit internal, pengawasan eksternal, hingga BPKP jika laporan dan kenyataan bertolak belakang sejauh ini? Ini bukan kelalaian, tapi potensi kejahatan birokrasi yang terselubung dalam teknokrasi pembangunan. Kita tidak bisa lagi bicara setengah hati. Proyek PSN ini adalah simbol bagaimana jargon untuk rakyat telah diperkosa oleh elit birokrat dan konsultan proyek yang hanya peduli pada tender dan termin pembayaran. Sistem hukum dan regulasi kita memberikan ruang akuntabilitas, tetapi sayangnya mekanisme check and balance tidak berjalan karena kurangnya transparansi dan partisipasi publik. Kini saatnya kita bicara solusi. Pertama, moratorium proyek fisik perlu diberlakukan
hingga ada audit independen menyeluruh terhadap PSN DI Lempuing. Kedua, bentuk tim gabungan yang melibatkan KPK, BPK, BPKB, dan perwakilan masyarakat sipil untuk menilai kembali manfaat proyek. Ketiga, realokasi anggaran ke program yang lebih dirasakan langsung oleh petani, seperti bantuan penyambungan listrik untuk pompa air dan pengendalian hama seperti tikus dan wereng yang selalu menjadi musuh para petani. Pemerintah juga harus membuat mekanisme konsultasi wajib kepada masyarakat sebelum proyek berjalan. Jangan hanya mengandalkan studi kelayakan dari dekade lalu. Teknologi dan kondisi sosial berubah. Rakyat bukan objek pembangunan. Mereka adalah subjek utama yang harus diajak bicara. Jika tidak ada reformasi menyeluruh dalam tata kelola PSN, maka proyek-proyek seperti ini akan terus menjadi lubang hitam anggaran negara. Kita akan terus melihat petani jadi korban pembangunan dan negara terus mempertontonkan arogansi teknokratik. Pembangunan sejatinya bukan hanya soal mencetak beton dan saluran air, tapi tentang menyalurkan keadilan, aspirasi, dan kebermanfaatan. Negara harus hadir bukan sebagai penyelenggara proyek, tetapi sebagai penjaga amanah rakyat. Kepada para pemangku kekuasaan, berhentilah menjadikan petani sebagai eksperimen anggaran. Jangan biarkan petani hanya menjadi penonton dalam film dokumenter pembangunan yang disutradarai oleh para konsultan dan pejabat K dan L. Ketika suara petani dianggap angin lalu, saat itulah pemerintah kehilangan hak moral untuk mengklaim diri sebagai wakil rakyat. Dan bila proyek seperti ini terus dibiarkan, maka tak salah jika publik mulai menyebutnya, ini bukan pembangunan, ini perampokan atas nama negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.